Shalom jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul bersama di sini untuk kita memuji Tuhan dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Kami mau terus mendekat kepadamu Tuhan, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Oh, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mari katakan, hanya bagimu pujian kami, bagimu kami berikan pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Hanya kepadamu Yesus Tuhan yang ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Oh, haleluya. Tiada sepertimu Yesus Tuhan. Kau Allah yang besar,
bersuara menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Bab hari ini kita ada sebagaimana kita ada semuanya karena kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih. Haleluya. Kirala baya shandara labaya sande. Oh, kirala bala bala baya shande. Kirala baya shanda. Haleluya. La 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 baya se. Kirala bala 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 baya shanda. La 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 bala baya se. Kirala baya shanda. La 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 baya se. Kirala baya sande. Haleluya. Kirala baya shanda. La 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 la. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam hidupku. Habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari. Besar setia-Mu Tuhan. Kiralah maya syandara lama-lama. Oh, haleluya. La 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 la. Kiralah maya syandara da 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 da. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Ketika kami renungkan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang terus berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan demi pesan yang boleh kami terima Tuhan. Yang akan terus menuntun kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami datang. Kami mau bersama-sama. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan lagi. Besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan besar anugerah-Mu. Nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Karena hari ini Tuhan jadikan buat setiap kita kata kasih Tuhan dalam hidup kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
kita memberikan senyum kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go. Yeah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari tanggalkan dulu beban kita, semua masalah kita. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Katakan, bersuka. Bersuka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Serukan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita di tengah-tengah kita. Amin. Yang bersukacita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi meriah bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Silakan duduk di masjid Tuhan. Kita mau datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan betapa kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Betapa Dia senantiasa menyertai kita, berjalan bersama kita selalu dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur, dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku, ambillah semua
bersama kita katakan, Tuhan, Kaulah yang setia, Kau tak pernah meninggalkanku, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau melayakkan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur, dan ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Berjalan bersama rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Mari katakan, dan ku tahu ku tak pernah sendiri, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku. Sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebih rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Oh, ku serahkan segenap hidupku bagimu Tuhan. Bawaku masuk dalam rencanamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiralabaya shandaralala. Inilah hidupku Tuhan, ku berikan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, biar Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Haleluya. Inilah seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah rancangkan segala sesuatu yang terbaik Tuhan. Bahkan lebih daripada apa yang kami inginkan, apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Tuhan Kau yang ambil alih segenap kehidupan kami. Hati kami, pikiran kami, semuanya Tuhan hanya tertuju padamu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama sekali kita mau katakan, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan
yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Mari sekali lagi saya undang semuanya bagi berdiri bersama-sama. Dan ku tahu ku tak pernah sendiri, Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruhnya, ambillah semua seluruhnya, ambillah semua seluruh hidupku. Ya, haleluya. Tidak ada yang tersisa, seluruhnya Tuhan kembali lagi bagimu. Seluruhnya adalah tentang-Mu di dalam kami. Terima kasih buat perjalanan hari demi hari, bulan berlalu, dan kami ada di dekat-dekat penghujung tahun ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang ajaib, cara Tuhan melindungi setiap kami, cara-Mu yang manis sekali dalam memelihara kehidupan kami. Dan ini sekali lagi kami datang bahwa hidup kami di hadapan-Mu, berbicaralah ya Tuhan, karena firman yang adalah pribadi-Mu lah yang selalu berhasil mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan ini yang kami rindukan, hidup kami juga sampai pada apa yang Tuhan inginkan, dan akhirnya nama Yesus Kristus Tuhan dimuliakan. Yang percaya sepakat, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom. Kasihilah musuhmu, itu judul khotbah saya di ibadah pertama dari narasi Lukas pasalnya yang ke-6, ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Tampilan ayat ada di screen, silahkan mengikuti. Saya mau ajak kita baca bersama. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang,
karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Saya sampaikan dulu latar belakangnya. Narasi ini ketika Yesus sampaikan, kondisi orang Yahudi pada umumnya tinggal berada pada sebuah kawasan dengan hubungan keluarga besar. Jadi di atas sebuah lahan itu bisa keturunan dari atas ke bawah 4 keturunan dicampur dengan paralel ke kanan dan paralel ke kiri. Jadi nanti ada saudara bapaknya, ada saudara ibunya. Jadi udah paralel kanan, paralel kiri, turun ke bawah dan itu berada dalam sebuah kawasan. Nah, akhirnya kondisi tersebut tidak jarang berurusan dengan internal konflik. Pinjam barangnya, bertengkar. Ini sebuah lingkaran yang terjadi di sana. Jadi jangan pernah Anda baca ayat ini lalu kemudian coba-coba aplikasikan secara general universal. Ya, ditampar kanan kasih kiri. Ntar dulu, saya juga kalau di jalan tiba-tiba ada yang samperin saya tampar, mungkin saya tangkap juga tangannya. Ya, ngapain juga dengan sukarela ditamparin orang. Ya, jadi ini latar belakangnya. Ya. Ini berada pada sebuah lingkar keluarga, ring 1, ring 2, ring 3 paralel. Makanya di sana ada urusan pinjam meminjam, meminta dan meminta. Ini biasa. Saya percaya sampai zaman modern ini masih ada begitu. Ya. Karena kakak beradik 5 orang, 7 orang, 10 orang, 2 orang, rahimnya 1, kelakuannya beda. Ada yang playing victim menjadikan kemiskinannya menjadi sebuah anugerah, ada. Ya, karena memang pola di Indonesia juga agak mirip-mirip begitu. Karena gua miskin, lu tanggung jawab buat hidup gue. Nah, ini memang sudah penyakit sejak lama dan rupanya itu ada dalam lingkaran ini. Dan dalam latar belakang itulah Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ada 3 yang saya highlight. Berikanlah, biarkan, janganlah meminta kembali. Lalu kemudian diulang-ulang istilah jasa. Kita tidak familiar dengan istilah pahala. Betul ya? Di Alkitab Anda tidak biasa dengan istilah pahala. Nah, menariknya di sini Yesus bicara soal jasa. Rupanya istilah jasa itu relate dengan yang namanya upah. Saya akan bahas ini di bagian terakhir. Nah, bicara tentang orang berdosa pun mengasihi juga, orang berdosa pun berbuat demikian, orang berdosa juga lakukan hal yang demikian. Siapa di sini orang berdosa? Saya mau tanya dulu di ruangan ini siapa orang berdosa? Berarti Anda gagal paham. Kau itu bukan orang berdosa, Anda orang yang sudah diampuni. Mari bedakan ini. Ini yang Yesus bahas ini. Karena ini kan sudah melewati fase baptisan Yohanes ini. Ya, di mana era baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, pengampunan dosa, di sana areanya. Cuman memang belum ada Roh Kudus yang turun atas orang yang beri diri menjadi bertobat. Belum ada waktu masa itu. Ini timelinenya. Jadi ketika Yesus bicara ini adalah timeline di mana orang-orang yang secara percaya bahwa mereka bertobat
bahwa mereka sudah diampuni dosanya. Cuma kelakuannya sama. Makanya ini yang Yesus bilang, harusnya kamu beda. Orang yang sudah diampuni dengan orang yang belum diampuni harusnya beda. Yang celaka kalau sama, yang lebih rusak kalau malah lebih parah yang sudah diampuni. Salah satu penghinaan terhadap salib Kristus adalah orang Kristen zaman sekarang yang masih menganut kutuk keturunan. Saya percaya karya Kristus di atas kayu salib lebih dari cukup. Untuk urusan dosa selesai. Anda tahu kutuk itu efek domino dosa. Jadi kalau sumber akar masalah dibereskan, berarti efek domino juga beres. Begitu bukan? Cuman memang setiap manusia butuh bikin alasan. Saya begini karena kutuknya begini. Saya begitu karena kutuknya begitu. Seolah-olah kutuk itu menjadi sebuah ikatan satu paket dengan genetik tubuh. Seolah-olah genetika darah, genetika roh itu menjadi sebuah paket yang membuat seseorang itu bisa dikendalikan secara aktif, sementara orang tersebut sebetulnya pasif. Saya percaya setiap tindakan Anda adalah hasil keputusan Anda sendiri. Hari ini kau bangun jam berapa, mandi jam berapa, baju apa yang kau pilih untuk kau gunakan, itu keputusanmu. Dan ini yang Yesus bilang, harusnya beda. Mereka yang sudah diampuni dengan mereka yang belum diampuni, itu harusnya beda. Kalau kamu ngasih orang yang mengasihi kamu, bedanya apaan? Karena mereka yang belum diampuni juga mengasihi orang yang mengasihi mereka. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, bedanya apa? Karena mereka yang berdosa pun berbuat demikian. Kalau kamu pinjamkan sesuatu kepada orang karena kamu akan terima sesuatu daripadanya, apa bedanya? Politik pergaulan harusnya ada pada mereka yang belum terima anugerah. Kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Final dari ibadah, produk dari penyembahan adalah yang menyembah itu menjadi serupa dengan yang disembah. Anda sepakat dengan ini? Ya. Sepanjang perjalananmu hidup sampai hari ini, kau mengikut Yesus, maka harusnya secara karakter kau mirip dengan yang kau sembah. Harusnya demikian. Makanya di sana Yesus bilang Tuhan itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Harusnya kamu juga. Tuhan yang kamu sembah itu baik terhadap orang-orang jahat. Harusnya kamu juga. Karena Allah yang kamu sembah modelnya kayak begini. Jadi harusnya modelmu juga sama. Menarik adalah ketika dikatakan musuhmu. Saya coba masuk kepada latar belakang literasinya tentang musuhmu. Karena aturan mainnya adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sementara ada tambahan, Yesus bilang kasihilah. Kok bisa orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, punya musuh? Anda bisa masuk ke dalam pemikiran yang saya sampaikan? Kalau ini orang mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, merespek dirinya, kok bisa punya musuh? Tapi rupanya memang secara gramatikal yang Yesus maksud adalah bukan orang yang kamu musuhi. Tapi ada 4 kategori orang yang mereka adalah musuhmu.
Bukan karena kamu musuhi, tetapi inilah kategori musuhmu. Yang pertama, orang yang tidak tahu berterima kasih. Pernah kenal orang model begini? Saya banyak di Jakarta, kalau mau saya kirim free ongkir buat koleksi. Ya. Yang kedua, yang disebut kategori musuh adalah orang yang benci kamu. Yang ketiga, modelnya adalah orang yang mengutuk kamu. Yang keempat adalah orang yang mencaci kamu. Nah, ini menariknya begini. Bicara soal mencaci, mengutuk, membenci, tidak tahu berterima kasih. Kita mulai yang pertama dulu. Orang yang nggak tahu berterima kasih ini kita garis bawahi dulu. Tidak tahu. Kenapa orang tidak tahu? Karena satu, tidak mau tahu. Kenapa orang tidak tahu? Karena tidak mau diajar menjadi tahu. Kenapa orang tidak tahu? Karena dia playing victim. Karena ada banyak, sudah dari zamannya Yesus ngomong ini, dalam lingkar keluarga besar turun bahkan paralel, ada orang-orang yang secara finansial itu sangat lemah karena kemalasan dirinya, dan itu menganggap bahwa dirinya adalah tanggung jawab saudaranya yang kuat. Ini jahat sebetulnya. Dan ini terpola kok. Ya. Bahkan sudah menjadi mentalitas. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 15 sampai 20 tahun ke depan dengan mentalitas generasi Z ini. Ini memang gen Z ini generasi sakit ini. Ya. Ya, kalau zaman dulu anak pulang sekolah cerita ke bapaknya, tadi guru tempeleng saya. Itu bapaknya tempeleng ulang anaknya. Ya. Kalau sekarang enggak, guru juga mau ngapa-ngapain, akhirnya sekarang guru malas. Nanti lama-lama akhirnya guru yang duduk di kursi murid, biar murid yang ngajar guru. Karena mau bikin apa juga nanti di videoin. Jadi viral, gurunya yang akhirnya jadi tersangka. Bekerja, maunya cepat, enggak mau struggling, effort sedikit dia mundur. Ketimbang berpikir dan melakukan hal-hal yang penting secara repeat, mereka lebih sering yang namanya healing. Ini generasi sekarang nih. Ini nanti setelah ini ada lagi nih. Setelah generasi yang sakit ini ada lagi nih, ntar lagi. Nggak tahu nih generasi lepra kali ini nanti yang ini. Ya, belum bikin apa-apa udah sakit duluan. Nah sementara mereka yang nggak tahu terima kasih ini merasa bahwa keberadaan mereka adalah tanggung jawab yang lain. Jadi yang lain dia wajib bertanggung jawab atas dirinya. Orang model begini nih paling bikin kacau kalau ada acara tuker kado di akhir tahun. Dia bisa taruh barang bekas dia bungkus itu. Ini orang-orang gak tahu terima kasih ini model begini. Kontribusi sedikit, rampas lebih banyak. Nah ini orang-orang model begini. Jangan harap dia ingat siapa yang tolong dia, jangan pernah harap. Karena memang tidak tahu berterima kasih. Kalau udah tidak tahu gak bisa dipaksa tahu, memang ini model begini. Yang kedua adalah orang yang benci kamu. Model yang kedua ini adalah model yang tidak perlu dipertanyakan. Karena bicara soal benci, itu setiap orang punya alasannya sendiri. Kamu pun gak boleh bosan jadi orang yang dibenci. Kenapa begitu? Karena kamu pindah ke provinsi manapun, selalu ada orang yang gak suka sama kamu. Selalu ada. Bisa sepele, bisa tidak berdasar, bisa. Mungkin dia gak suka dengan caramu berpikir, atau dia gak suka dengan caramu berjalan,
Atau yang lebih receh lagi, dia nggak suka lihat mukamu karena mirip mantannya. Itu lebih tidak berdasar lagi. Tapi buat orang yang benci kamu, itu masalah dia. Dan jangan kau seret dirimu ke dalam masalahnya. Karena Anda tidak punya urusan untuk bertanya kenapa ini orang benci kamu. Itu udah bukan ranah Anda lagi. Itu sudah ada barrier yang jelas. Urusan dia benci kau. Urusan kau nggak benci dia, selesai. Tapi orang-orang begini selalu ada. Lalu kemudian yang ketiga adalah orang yang mengutuk kamu. Jangan bayangkan orang yang model begini dengan kisah malin kundang. Mengutuk bukan tentang sumpah serapah di sini. Mengutuk di sini dalam pengertian orang yang suka menantikan hari celaka dari orang lain. Ya, saya punya sosial media hanya untuk informasi kegiatan dan di mana posisi saya. Itu pun sejak istri saya punya sosial media, saya sudah jarang posting karena semua yang ada di sosial media saya itu sudah di tagline sama dia. Jadi udah pasti dia post, muka gua ada juga di situ. Ya. Kegunaannya sebetulnya supaya kalau sekretariat gereja ditanya jemaat, Pak Gembala di mana, lihat saja di sosial medianya ada di mana. Jadi udah tahu mereka bisa lihat tracking saya ada di mana. Udah. Tapi gini loh, sosial media itu kan sesuatu yang sah untuk Anda menyebar informasi walaupun ada etikanya. Dua, melakukan upload posting tentang dirimu, yang artinya kalau saya mau pakai bahasa sederhana gini loh, lu mau mejeng, mau nampangin apa di lu punya sosial media, itu sah. Sah. Masalahnya yang lihat nggak semua seneng. Jahatnya lagi, sebagian lagi tunggu postingan celaka kamu. Jangan kamu pikir yang kasih love itu betul-betul love you. Jangan pikir begitu. Jangan-jangan babi blue juga itu. Jangan kau pikir yang like itu betul-betul like you. Anda mau tes, coba kau ambil foto di Google, gambar tangan yang lagi diinfus, terus kau posting. Jangan-jangan orang pertama yang bertanya kau sakit apa, itu ya orang yang memang kutuk kau selama ini. Karena memang dia lagi tunggu itu. Ini kapan sakit ya nih orang ya? Kapan susah ini dia? Kapan dia sial? Kapan dia celaka? Ada orang begini. Dan Yesus bilang, kasihi orang ini. Lalu kemudian ada lagi yang tipenya mencaci kamu. Mencaci di sini bukan tentang memaki. Mencaci di sini adalah tentang orang-orang yang suka mematahkan profil diri orang lain. Si A ngobrol dengan si B tentang si C. D datang. D tanya, ngobrolin siapa? Ngobrolin si C. Lalu kemudian yang D bilang begini, oh udah lama kenal sama si C. Belum sih. Oh ya udah, ntar juga tahu sendiri. Ini dia. Ini dia yang dibilang orang yang mencaci kamu. Ya. Mereka kadang nggak menjabarkan apa, tapi mereka suka bikin orang penasaran. Sama kayak kerjaan setan kan, bikin orang penasaran. Anda masih ingat ketika kasusnya Hawa? Iblis bilang, saya tahu kok kamu nggak boleh makan kan buahnya, tapi kamu nggak tahu kan kalau kamu makan apa yang akan kamu tahu? Oh saya tahu saya akan mati. Bukan, ada yang Tuhan sembunyikan daripadamu. Sejak kejadian pasal 3 itu perempuan jadi kepo. Cara kerjanya iblis memang suka bikin orang penasaran. Sama dengan orang yang suka mencaci ini. Dia nggak akan kasih informasi total, tidak. Dia akan bilang lu belum tahu aja.
Ntar kalau udah setahun lu kenal baru lu tahu deh. Emang gimana? Udah nggak usah lah jadi ngomongin orang. Padahal emang ngomongin orang lu. Ya, ini modelnya. Dan Yesus bilang, kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu. Yang pertama, kalau kau mau mengasihi orang yang tidak tahu terima kasih, jangan pernah harapkan balasan. Lakukan saja karena memang kau harus melakukannya. Lakukan saja. Ingat, ini tidak digunakan di luar latar belakang yang ada. Karena konsep ini tidak bisa digunakan di perbankan. Ya. Kacau nanti bank bangkrut semua kalau pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Bisa kolab semua nanti. Ya. Yang kedua, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Kau tahu kenapa? Karena mereka yang benci kamu tanpa alasan, yang penuh dengan kebencian karena kosong akan hal-hal baik dalam hidup mereka. Mereka butuh kebaikan. Karena itu berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu. Lalu kemudian mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Karena mereka yang menantikan hari sialmu. Karena mereka pengen hari-hari baik seperti yang kamu lalui. Makanya jangan sebel sama pasangannya. Karena pasanganmu jangan-jangan ada banyak yang nungguin di luar sana. Serius. Kau yang mungkin udah pakai mobilmu terlalu lewat waktu sampai 10 tahun. Jangan-jangan ada banyak orang yang pengen mobil seperti yang kamu pakai. Pasti ada orangnya. Karena itu mintalah blessing buat orang-orang yang ngutuk kamu. Karena mereka pengen hidup seperti hidup kamu. Mereka pengen punya seperti apa yang kamu punya. Sementara mungkin kamu udah bosan dengan apa yang kau punya. Tapi dari semuanya itu, Tuhan bilang berdoalah bagi orang yang mematahkan profilmu. Karena orang-orang model begini memang mereka dibutakan gak jelas. Ngelihat orang gak ada yang benar buat mereka. Mereka butuh didoakan untuk bisa melihat, untuk bisa menerima satu dengan yang lain apa adanya. Nah, 4 model manusia ini Yesus bilang kasihi mereka. Menariknya adalah semua yang Tuhan perintah, benefitnya tidak pernah di pihak Tuhan. Segala yang Tuhan perintah untuk Anda dan saya lakukan, benefitnya selalu untuk yang melakukan. 2 perkara akan hal ini. Yang pertama, karena upahmu akan besar. Ini yang Yesus ulang-ulang tadi. Apakah jasamu? Kalau orang berdosa lakukan begitu, sementara kau yang sudah diampuni lakukan yang sama, apakah jasamu? Dan ini yang disebut dengan upah. Kenapa tidak ada muncul istilah pahala di dalam Alkitab? Karena memang konsep anugerah itu luar biasa. Saudara, Anda tidak melakukan sesuatu dulu untuk dosamu itu untuk kau ditebus, diampuni dari dosamu. Tapi dia dulu yang melakukannya, Anda merespon dan kau terima benefitnya. Sampai di sini paham? Makanya jangan pernah keliru tentang yang namanya pikul salib. Karena pikul salib itu bukan pikul penderitaan. Penderitaannya bukan pada pikul salib, penderitaannya ada pada penyangkalan diri. Pikul salibnya itu nggak menderita. Pikul salib itu maksudnya adalah Anda menggenakan provide yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, benefitnya kau terima. Jadi kalau disebut pikul salib itu artinya Anda menggenakan semua hasil dari kerja Kristus di atas kayu salib. Ditebus, diampuni, dipilih, itu Anda pakai semua pada dirimu. Makanya ini berbeda dengan konsep penderitaan sebetulnya.
Kau bukan lakukan sesuatu dulu, tapi dia lebih dahulu melakukannya, dan hasil dari apa yang dia lakukan, kalau kau mau percaya, kau akan terima benefit itu. Ini yang makanya orang Kristen kenal istilah more than conqueror, lebih daripada pemenang. Bukan karena kau yang bertanding, tapi karena Kristus yang sudah memenangkan pertandingan, Anda diberikan benefit dari kemenangan itu. Nah, di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan, ada perjalanan bersama dengan Dia. Dan perjalanan bersama dengan Dia bukan supaya Anda jadi menang, tapi supaya Anda dan saya tetap berkemenangan sampai pada akhirnya. Itu perjuangan kita. Karena dari depan bayarannya udah dikasih, penebusannya udah dikasih, Dia taruh rohnya di dalam Anda dan saya, dimeteraikan jadi miliknya, dijanjiin akan disertai sampai kesudahan zaman. Well done completely. Namun dalam perjalanan ini ada kebutuhan yang disebut dengan upah. Bapak Ibu, sekarang kita yang ada di ruangan ini kita bisa bilang di hadapan Tuhan kita semua sama. Betul? Sama-sama pendosa yang diampuni, begitu ya? Tapi kau tidak bisa katakan hal ini ketika hari perjamuan kawin anak domba. Anda tidak lagi bisa bilang kita sama, nggak bisa. Karena ketika hari terakhir itu tiba, yang mati dalam Kristus lebih dahulu dibangkitkan, lalu kemudian mereka yang masih hidup terangkat. Kemana mereka? Kita akan sama-sama masuk ke tempat yang disebut dengan bema, pengadilan tahta Kristus. Apakah untuk diadili? Tidak. Tetapi untuk dihitung berapa Anda terima mahkota dari Tuhan. Ada 5 jenis mahkota. Ada orang yang bisa terima 5, ada yang terima mungkin 2, ada yang mungkin cuma terima 1. Apakah mahkota itu untuk gaya-gayaan? Bukan. Mahkota itu berfungsi sebagai sebuah ukuran siapa kau, siapa saya di dalam pemerintahan Kristus nanti. Itu yang saya bilang. Setelah acara itu ada yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Di acara perjamuan ini semua sudah dengan level yang berbeda-beda. Apakah ada yang selamat tanpa terima mahkota? Ada. Apakah yang punya mahkota banyak akan bully yang tidak punya mahkota? Itu bukan areanya. Enggak ada bully di sorga. Tapi ini yang saya tahu. Kesempatan untuk Anda beroleh mahkota, ketika Anda mendapatkannya, maka Anda bisa lanjut untuk melayani Dia di dalam kehidupan kekal dengan status dalam kerajaan sorga nanti. Tapi buat mereka yang tidak terima mahkota, mereka akan hidup dalam penyesalan. Karena sepanjang perjalanan hidupnya di bumi, Tuhan sudah beri kesempatan untuk nantinya dia bisa terima mahkota, tapi dia abaikan kesempatan itu. Saya beritahu, kurikulum Tuhan buat Anda itu berbeda dengan dunia. Ketika Tuhan mau tolong Anda dan saya jadi orang tulus, maka Tuhan kirim orang yang gak tahu terima kasih dalam hidupmu. Itu cara kerjanya. Kalau kau bisa selesaikan orang yang gak tahu terima kasih 1, 2, 3, kau jadi tulus. Kalau sama urusan 1 orang yang gak tahu terima kasih aja kau gak kelar-kelar, gak tulus-tulus kamu. Karena polanya begitu. Anda dilatih untuk mengasihi, Tuhan buka portal, masuklah orang-orang yang kurang ajar dalam hidup. Dan lewat mereka Anda terlatih harusnya untuk mengasihi, bukan terlatih jadi orang stres ngadepin mereka. 1, perkara upah. Jadi bersyukurlah kalau ada 4 jenis manusia tadi di dalam hidup Anda.
Karena itu adalah kurikulum upah buat Anda dan saya. Yang kedua, karena kamu akan menjadi anak-anak Allah. Karena tanpa sparring partner, Anda tidak akan pernah secara de facto menjadi anak Allah. Karena yang kuat harus diuji untuk menjadi kuat. Yang benar harus diuji untuk kelihatan benar. Yang baik harus diuji untuk apa betul dia baik. Karena quality control itu berada pada saat kita hidup di bumi ini. Di sana proses QC-nya. Oleh karena itu, jangan bangga kalau sekarang cuma modal iman Anda menyebut dia Bapa dan kau anak. Karena nanti pada akhirnya ini bukan sekedar perkara iman. Ini juga perkara perbuatan. Apakah Anda mirip dengan dia? Atau cuman Anda berhenti pada iman kau percaya, yang kau bilang itu iman, bahwa dia Bapa kau anak. Karena Yesus itu firman Tuhan bilang, katakan dia yang sulung. Anda tahu artinya kalau Yesus itu yang sulung? Berarti Anda dan saya adiknya, benar ya? Saya tahu yang namanya kakak beradik, itu kadang ada perbedaan wajah yang sangat signifikan, tapi pasti akan ada kemiripan. Mau itu dari gimik tubuhnya, mau itu dari cara berpikirnya, pasti ada kemiripan. Jadi saya bicara sekarang di hadapan adik-adiknya Yesus. Karena dia yang sulung, harusnya kau mirip dengan abangmu, bukan kau mirip dengan engkongmu. Bersyukur kalau sepanjang tahun ini kita ketemu dengan 4 orang model begitu. Karena rupanya lewat mereka Anda dan saya punya jalan untuk jadi serupa seperti Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan ini. Telinga kami nggak hanya mendengar, tapi hati kami memeteraikan kebenaran ini. Dan biarlah segala yang terjadi kami melihatnya dan kami mau mengatakan Tuhan Yesus baik. Apa yang sudah kami jalani bersama dengan Engkau, kami puas dengan anugerah-Mu. Terima kasih untuk sekeliling kehidupan kami. Kami tahu bahwa Allah belum selesai bersama dengan kami. Oleh karena itu firman yang kami dengar, kami juga mau lakukan. Firman yang kami terima, kami tahu setiap apa yang kami terima dari Tuhan, maka di depan kami sudah disiapkan gelanggangnya untuk kami hadapi. Karena setiap apa yang kami dengar, itu tidak mungkin semuanya berlalu. Tuhan mau kami mengalami kebenaran ini. Dan ketika kebenaran ini berlangsung dalam hidup kami, biarlah kami tetap fokus pada firman-Mu dan jadi seperti yang Tuhan mau. Yang mau mengasihi musuhnya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jutaan jemaat dari kasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat dari kasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.